sama kamu. Kembalilah sementara masih diberi kesempatan oleh Yesus. Langsung saya balas SMS-nya begini. Yesus itu tidak kenal sama kamu. Kamu kok bawa-bawa nama Yesus? Dia balas lagi sama saya. Ini lucu-lucu memang seringkali. Kamu tahu kan, kamu bekas pendeta. Yesus pernah kutuk pohon ara. Jangan sampai lagi Yesus kutuk kamu. Saya katakan, kalau Yesus kutuk, jangan besok-besok. Habis SMS ini saya mati kalau Yesus Tuhan. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan? Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Tetapi sampai hari ini, alhamdulillah justru saya sehat, karena Yesus bukan Tuhan. Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Ini langsung viralkan di YouTube. Di tengah-tengah Ustadz Somad ditantang, orang masuk Islam. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustadz Somad, serang saya. Begitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan Ustadz di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustadz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan bersatu sekarang ini, karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas, dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustadz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok, dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Iya. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkoar-koar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu lapor saya. Ini nanti saya Islamkan Pak Dede dengan ibu siapa tadi? Afrisa, berarti saya Jabodetabek, sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustaz, di sini banyak jenderal, biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Barreskrim. Kami lapor, ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran kafir. Coba sekali-sekali lah pimpinan gereja tertinggi di Indonesia tantang saya, kan begitu. Kami akan menantang nih Yahya Waloni. Itu baru laki-laki. Dan saya curiga juga kasus Ustaz Somad ini politik, etiknya politik itu. Politik, duduk sama-sama lah. Kalau antum tidak suka sama Ustaz Somad, salah sasaran ente. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pendakwah Yahya Waloni 55 tahun meninggal dunia saat menjadi khatib Jumat di Masjid Darul Falah, Kecamatan Rapotsini, Makassar, Sulawesi Selatan. Sekretaris Pengurus Masjid Darul Falah, Harfan Jaya Sakti, mengungkapkan Ustadz Yahya Waloni masih berpidato lancar saat menjadi khatib di khutbah pertama Jumat. Namun pada saat khutbah kedua, mantan pendeta tersebut jatuh dan tak sadarkan diri. Berikut adalah khutbah terakhir Ustadz Yahya Waloni. Setelah sampai anak ini pada usia yang sama, dikisahkan dalam fakta-fakta sejarah bahwa Ibrahim berumur 86 tahun dan Ibrahim sudah memiliki jabatan sebagai nabi dan rasul, sementara anak yang diberikan Allah berumur 13 tahun. Ismail, putra sematawayang, putra oleh Allah yang rahman, berkata kepada anaknya Ismail, wahai anakku, aku akan menyembelih engkau. Ya bunaya, ini ashrafil manam, ani asbauka fansur wasallara. Dengan respon yang sangat cepat, diimbangi dengan ketakwaan, keikhlasan, ketakwaan
supaya engkau akan mendapatiku, insya Allah tergolong orang-orang yang sabar. Kemudian dilakukanlah penyembelihan itu. Pikirkanlah wahai Ismail, apa yang kira-kira engkau renungkan di dalam hatimu. Mengorbankan seorang anak bukanlah hal yang gampang. Anak semata wayang yang berpuluh-puluh tahun didambakan oleh Ibrahim alaihissalam, dan ketika datang anak ini akan dikorbankan, orang tua tentunya tidak rela. Kita tidak rela apabila anak kita dikorbankan begitu saja. Tapi kemantapan ketauhidan iman Ibrahim alaihissalam tak ada bandingnya. Pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim ila qiyamah millata Ibrahim hanif. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Kiranya ketika kita menonton video ini kita mengambil suatu pembelajaran bahwa memang hidup hanyalah seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu sebabnya jangan pernah kita menyamakan diri kita dengan Tuhan. Bahkan jangan pernah kita menghina, bahkan menghujat Tuhan. Karena Tuhan adalah Sang Pencipta, sedangkan kita hanyalah yang diciptakan, yang berasal dari debu tanah. Saya mau juga katakan, ya, turut berbelasungkawa atas kepergian dari Ustadz Yahya Waloni. Semoga keluarga dan juga semua orang-orang yang mengasihi dia diberikan kekuatan dan diberikan ketabahan dan belajar dari apa yang terjadi agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Waloni. Saudara, kita sudah menonton tadi videonya dari awal pertengahan sampai selesai, bahwa sebelum sang Ustadz ini meninggal dunia, maka sang Ustadz ini begitu banyak mengolok-olok Tuhan Yesus, bahkan menantang Tuhan Yesus agar mengambil ya napasnya, kira-kira seperti itu. Dan setelah hal itu diperkatakan, maka inilah yang terjadi. Ya, mau bagaimana lagi, namanya manusia, ya pasti akan meninggal dunia. Tetapi soal siapakah yang mencabut nyawanya, itu bukan urusan kita, tapi itu adalah urusan Tuhan itu sendiri. Nah, teman-teman, dan hal ini bukan hanya baru-baru ini saja terjadi. Bagaimana almarhum Gustan pun dahulu yang menghina, bahkan pernah menantang Tuhan Yesus, mengikuti Alkitab. Dan setelah itu dilakukan, maka tiba beberapa bulan kemudian orang itu pun, almarhum itu sakit, dan setelah itu meninggal dunia. Nah, teman-teman, banyak lagi orang-orang yang menghina, menghujat Tuhan Yesus mengalami nasib yang sama. Dan kiranya apa yang terjadi ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, agar jangan kita menghina Tuhan Yesus Kristus. Berbeda dengan saudara kita muslim-muslim yang lain seperti Ustadz Juma, Nandar, Uniripa, mereka itu kan muslim yang belum mengenal kebenaran tentang Tuhan Yesus. Sedangkan Ustadz Yahya Waloni, Gustan, bahkan Duntitan ini, ya, mereka itu sudah kenal sebenarnya siapa Yesus. Mereka itu sebenarnya sudah kenal kebenaran itu sendiri, tapi mereka menolak kebenaran itu dan memilih untuk menjadi penghujat, yaitu menghujat Tuhan Yesus Kristus. Dan harapan kita, ya, yang masih hidup ini, agar mereka terus berubah, agar mereka bertobat, agar tidak mengalami nasib yang sama. Karena jelas Yesus katakan, siapa yang percaya kepada aku, mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Mereka tidak akan kubuang, tapi pada akhir zaman akan kubangkitkan. Yesus juga dengan jelas berkata, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada nantinya, kamu pun berada. Nah, itulah kerinduan Tuhan Yesus. Tetapi apa boleh daya, Ustadz Yahya Waloni telah memilih jalannya. Biarlah Tuhan yang berperkara semasa hidupnya apa yang dia lakukan, biar dia menerima sesuatu sesuai dengan perbuatannya. Karena Alkitab katakan, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Setiap orang akan menghadap pengadilan Kristus. Teman-teman, kiranya video ini memberikan informasi penting dan pelajaran penting bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita.